Ya, jelang pelantikan Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden, demokrasi negeri Paman Sam seolah tengah diuji. Rentetan aksi kekerasan dan juga demonstrasi terjadi dan dilakukan oleh pendukung kubu Trump. Hal ini pun mengundang pertanyaan, bagaimana nasib demokrasi Amerika Serikat ke depan, apa yang harus segera dilakukan oleh Presiden terpilih untuk memulihkan keadaan. Mari kita akan diskusikan sambil kita menanti menjelang pelantikan Joe Biden dan juga Kamala Harris sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Amerika Serikat yang baru. Bersama dengan dua narasumber, ada Bu Susi Sudarman, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan juga ada Mbak Desi Anwar, Direktur CNN Indonesia TV. Selamat malam Bu Susi, Mbak Desi. Selamat malam. Mbak Desi, selamat malam Mbak. Oke, tampaknya belum tersambung dengan Mbak Desi Anwar secara audio. Kita masih di mute. tunggu. Mbak Desi mungkin termute kah atau seperti apa? Kita masih tunggu. Oke, baik, kita tahan dulu berarti di Mbak Desi Anwar. Saya akan ke Bu Susi dulu. Bu Susi, ini sudah sekitar kurang 2 jam lah kita akan lihat bagaimana pelantikan Joe Biden dan juga Kamala Harris. Dari dinamika yang terjadi sejak beberapa hari terakhir sampai dengan hari ini, tampaknya mungkin secara keadaan cenderung lebih aman. Ini kita juga tidak tahu akan seperti apa ke depan. Tapi dinamika ini bagaimana Anda membaca dan juga melihat sampai dengan ke pelantikan Joe Biden nanti? Bu Susi, silakan. Aman lah, aman. Pertama, langkahnya sudah benar, Joe Biden mengajak untuk rekonsiliasi ya. Lalu semua lagi susah, jadi menunggu stimulus baru. Janet Yellen benar-benar percaya bahwa stimulus itu harus diadakan karena yang stimulus sebelumnya itu tertunda dan diberlakukannya sporadis gitu ya. Jadi dia bilang salah. Langkah-langkah stimulus yang begitu harus all out diberikan kepada rakyat Amerika karena itu yang akan memberikan daya beli kepada semua pada saat pandemi ini menghancurkan ekonomi Amerika sebetulnya. Jadi langkahnya udah benar dan semua menunggu stimulus sejumlah $1.400 ya. Pada dijanjikannya stimulusnya itu $2.000 per warga negara. Oke, Jadi mereka antisipasi tentunya mereka tidak akan bertingkah laku yang aneh-aneh. Oke, bahwa kemudian Bu Susi kita tahu beberapa hari terakhir sempat terjadi demonstrasi yang cukup masif, penyerangan dan lain sebagainya. Ini seberapa besar mencoreng potret demokrasi Amerika Serikat? Oh jelas kelihatan buruk ya. Jelas kelihatan bahwa kedodoran juga mereka. Maksudnya kenapa selama ini mereka begitu adidaya gitu, dikdaya, tapi mereka lupa bahwa politisi itu terlalu senang untuk menyenangkan diri sendiri gitu loh ya. Jadi rakyatnya banyak yang tertinggal dan tidak pernah dicek ulang siapa yang membutuhkan bantuan langsung. Semua orang Partai Demokrat maupun Partai Republik semua kaya sendiri itu, tapi sebetulnya rakyatnya kehilangan mata pencaharian. Oke, saya ke Mbak Desi Anwar. Mbak Desi sudah bisa dengar ya Mbak Desi ya? Iya. Baik, Mbak Desi. Halo Mbak Desi, terima kasih. Ya. Ya, Mbak Desi dan Bu Susi memang kerap kali kemudian berkorespondensi soal apa yang terjadi di Amerika Serikat. Mbak Desi, tadi kalau Bu Susi katakan memang ya ini aman lah ini sampai dengan kepelantikan. Tapi tadi laporan juga dari teman-teman VOA mengatakan bahwa memang Donald Trump sampai dengan perpisahan tadi juga belum mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan masih belum mengakui kekalahannya. Ini bagaimana sebetulnya potret yang terjadi kalau menurut Mbak Desi Anwar? Ya, kalau saya lihat dari Presiden Donald Trump sendiri itu semua konsisten dengan karakter yang dia sudah perlihatkan selama 4 tahun ini. Dia memulai menjadi presiden dalam suasana yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan drama, penuh dengan ulahnya, dan mengakhirinya mungkin 5 kali lipat dari bagaimana dia memulainya. Jadi jangan mengharapkanlah dia akan memberikan ucapan selamat, akan mengatakan bahwa dia kalah, bahwa dia legowo, dan membiarkan bahwa
para pemilih ya Amerika sudah memilih dan tunduk semua pada demokrasi, itu bukan bagian dari karakternya, karena selama ini memang Presiden Trump ini sosok yang outlier. Dia bukan sosok yang merepresentasikan partainya ya dari segi karakternya dan cara dia memimpin, dan dia hanya lebih merepresentasikan dirinya, sehingga setelah 4 tahun ini kita dunia ya apalagi Amerika Serikat itu dibuat lelah dan semua seolah-olah terperangkap ya dalam energi seorang Donald Trump. Ada tulisan dari New Yorker itu yang bagus sekali mengatakan bahwa selama dia menjadi presiden dalam kurun waktu 4 tahun, lebih dari 30.000 tweet ya itu merupakan kebohongan, tidak betul. Jadi dia ini presiden yang memiliki massa secara langsung, yaitu lewat sosmednya, lewat Twitternya. Dia itu jarang berkonsultasi dengan pembantu-pembantunya. Kalau dia tidak suka sama orang, dia langsung memecatnya. Kalau orang memujinya, dia langsung merasa senang. Jadi Reinhard, kalau kita melihat ya apa yang terjadi sekarang, mungkin ada keinginan ya bagi ya paling tidak yang bukan mendukung Donald Trump itu kembali ke jalur sopan santun yang lebih normal. Ya kita lihat ada ucapan dari presiden dari Uni Eropa mengatakan welcome back the United States. Jadi seolah-olah selama ini Amerika ini sudah hilang di dalam black hole, tidak tahu kemana, dan diharapkan di bawah Joe Biden ini akan kembali ke pentas global dan menjadi istilahnya bagian dari keluarga global dan mencari jalan untuk keluar dari masalah-masalah yang sifatnya global. Oke, setelah mungkin kemarin di bawah Trump lebih menarik diri dari segala yang sifatnya multilateral dan juga global begitu ya Mbak Desi. Jadi sekarang welcome back kira-kira begitu. Bu Susi, tadi kan Anda mengatakan bahwa memang ini mencoreng sekali demokrasi di Amerika Serikat. Jadi ini apakah karena polarisasi atau memang seperti yang Mbak Desi katakan, ini memang ya ini Trump saja ini tidak mewakili partainya. Memang ini apakah memang situasi yang hari ini kita lihat ini memang karena faktor Trump yang menjadi penyebab utamanya atau apa? Tapi dijawabkan nanti Bu Susi dan juga Mbak Desi. Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bu Susi. Bu Susi, faktor yang terjadi, apa yang terjadi di Amerika Serikat hari ini dan beberapa hari terakhir, demokrasi yang tercoreng, apakah memang ini karena faktor Trump atau memang ada faktor yang lain sebetulnya? Milisi-milisi ini ada hadir, dibuktikan juga pemboman di Oklahoma City oleh Timothy McVeigh. Jadi kalau kita bilang kalau di Amerika, orang-orang ini kita sebut sebagai white trash, oke? White trash yang sebetulnya ada buku yang ditulis oleh seorang white trash yang akhirnya dia bisa mengangkat dirinya menjadi seorang lawyer, sekolah di Yale. Dia menulis buku tentang The Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy menceritakan tentang kehidupan keluarga Amerika yang dysfunctional yang tinggal di Appalachia. Dibilang bahwa orang Amerika jenis yang hillbilly begitu tidak bisa menahan diri untuk bekerja secara rutin, istrinya diceraikan, kawin lagi, dan suka minum, lalu datang lagi, kembali ke pekerjaan yang lama, bilang, kamu bisa nggak kasih pekerjaan untuk pacar saya? Nanti kalau udah dikasih pekerjaan, lalu tiba-tiba menghilang. Okay. Jadi jenis orang gini banyak, jadi kita sebutkan mereka itu white trash. Jadi sebetulnya mereka tidak suka memberikan santunan kepada orang miskin, padahal mereka yang menerima santunan tersebut. Jadi mayoritas orang kulit putih yang menerima santunan, bukan orang kulit berwarna atau imigran, karena mereka rela bekerja jadi tukang pencabut bulu ayam, di meat packing, tukang potong rumput, tukang bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Saya sebutkan aja nih, kelompok-kelompok yang kemarin menyerang itu namanya serem-serem ya. Tadinya hanya 100, sekarang ada 500 kelompok milisi ini. Namanya Armor of God. 3%ers, QAnon, the Gadsden flag, the Betsy Ross flag, the green flag of Pakistan, Oath Keepers, Guardian of the Republic, Kraken, Proud Boys. Nah itu
banyak sekali dengan semua pakai simbol-simbol waktu mereka menyerbu Capitol itu dari seragamnya ada patches. Nah sekarang yang jadi masalah, polisi-polisi dan sheriff itu semua berpihak kepada 3%ers. Jadi di samping uniform mereka yang mereka pakai, ada tanda 3%ers. 3%ers itu kelompok white supremacist. Jadi Anda melihat pada saat mereka akan berkuasa, kayak Donald Trump 2016, itu terjadi penembakan kepada orang kulit hitam. Di mana-mana itu. Di Missouri, di North Carolina, dan sebagainya. Pokoknya ada huru-hara. Setiap kali ada mereka yang mau muncul, pasti ada penembakan yang secara misterius dan sebagainya. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan senjata dan menjadi law enforcement justru menjadi semacam mafia yang melaksanakan rasa kebencian mereka yang sudah tertanam begitu lama di Amerika Serikat. Itu sebagai white supremacist yang nggak suka melihat desegregasi orang kulit putih dengan kulit berwarna. Baik, baik. Bu Susi, bicara soal kebencian, tadi Mbak Desi juga sudah mengatakan bahwa memang Trump ini sejak awal konsisten sekali. Konsisten di awal penuh dengan kontroversi, di akhir pun juga kontroversi. Karena kita lihat juga pidatonya tidak ada mengucapkan selamat, juga dipastikan tidak akan datang ke inaugurasi. Nah ini sikap-sikap begini faktornya bagaimana terhadap membangun kebencian tadi, atau apakah kelompok-kelompok milisi tadi ini seperti apa, Bu Susi? Oh, kalau saya bilang ini taktik kampanye. Donald Trump akan meninggalkan bekas-bekas rapnya itu, bekas-bekas kejahatannya dia terhadap manipulasi otak orang-orang white trash ini, agar nanti kalau dia muncul kembali 2024, basisnya ini masih utuh. Jadi dia sengaja membelah, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu parting the waters. Ada orang-orang ahli yang parting the waters. Dan kita harus hati-hati kalau setiap bangsa juga ada yang mampu melakukan parting the waters. Nah kalau udah di-part begitu ya tinggal diadu domba lah. Oke, jadi memang ini merawat masanya bahwa kemudian taktik kampanye, taktik politik untuk di 4 tahun berikutnya. Kira-kira begitu Bu Susi? Iya, ya. Dia meninggalkan legasinya itu ya supaya dia bisa kembali kepada basis tersebut kalau dia suatu waktu tidak di-convict dan muncul kembali di arena politik Amerika Serikat. Ini sangat berbahaya menurut saya. Ya, menarik juga. Mbak Desi, ini membelah saja, taktik saja tadi Bu Susi katakan. Mbak Desi ada pandangan atau ada tambahan soal itu, Mbak? Ya, ini menarik sekali. Memang kalau mendengarkan farewell speech dari Presiden Trump, pada akhirnya kan dia mengatakan ini adalah kita memulai sebuah gerakan. Nah, apakah ini gerakan dalam tanda kutip yang mengancam yang selama ini yang dianggap mungkin Amerika Serikat itu jalur yang establishment yang normatif dan apa yang selama ini kita lihat ya, yang timbul di bawah Presiden Trump itu akan semakin menjadi-jadi lagi atau Amerika Serikat akan mulai kembali ke jalur normal itu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ya, apa yang terjadi tadi Reinhard menanyakan mengenai ini terjadi karena di bawah Trump atau polarisasi ini memang sudah ada. Sebenarnya sudah ada sejak awal Amerika Serikat itu sendiri dibentuk. Kita harus ingat ketika Amerika Serikat itu pertama kali memisahkan diri dari Inggris, itu hanya beberapa negara bagian, dan itu di bagian dari East Coast. Nah kemudian ketika Amerika Serikat berkembang ya pada tahun 1861 kan terjadi perang saudara. Perang saudara ini adalah antara mereka ya yang di sebelah East Coast ini, yang di Virginia, di Massachusetts, New York dan lain sebagainya, melawan yang bagian selatan yang mereka adalah plantation owner, mereka yang memiliki budak-budak ya kulit hitam, sementara di bagian utara Amerika itu mereka telah membebaskannya istilahnya. Nah sejak dari situ saya lihat itu sebenarnya Amerika Serikat itu ada dua. Ada mereka yang selama ini merasa bahwa Amerika Serikat itu pada intinya adalah mereka yang kulit putih ya, mereka yang istilahnya dari asal usulnya inilah. Gitu. Nah ini kalau kita lihat pada ketika Presiden Obama ya pertama kali di Amerika Serikat seorang kulit hitam menjadi presiden yang dianggap
merupakan suatu watershed yang betul-betul meruntuhkan yang namanya rasisme, itu justru akhirnya memunculkan underlying racism yang selama ini sudah ada di Amerika Serikat. Di situ mulai yang namanya Tea Party, ya, with Sarah Palin misalnya. Di situ itu sudah mulai keluar, dan di situ Partai Republik itu sendiri melihat sosok Donald Trump ini ternyata mampu menggait ya mereka yang selama ini mungkin tidak pernah ikut dalam pemilu, yang tidak pernah merasa excited enough untuk keluar ikut politik, untuk keluar menjadi bagian dari apa yang terjadi di Amerika Serikat. Yang menariknya, Reinhard, pada pemilu ini, ya, yang keluar untuk memilih, ikut pemilu, itu jumlahnya itu jauh melebihi dari yang ikut pemilu pada tahun ketika Obama menjadi presiden. Jadi sebenarnya yang namanya Presiden Donald Trump ini, dia merepresentasikan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Dia memberikan suara, dia memberikan wajah, dia mengutarakan hal-hal yang selama ini karena dunia politik itu seharusnya dunia sopan santun, selama ini tidak pernah dibicarakan. Tapi dia membuatnya menjadi sesuatu yang normatif. It's okay misalnya untuk insulting atau menghujat atau menjelek-jelekan orang atau name calling atau mengatakan yang saat ini semua tidak berani mengatakan, dan ini dibuatnya menjadi sesuatu yang mainstream. Dan ini awalnya itu shocking, tapi lebih shocking lagi dari jumlah orang yang memilih di Amerika Serikat, 75 juta memilih Donald Trump. Ini 10 juta lebih banyak yang memilih dia ketika pemilu pada tahun 2016 kemarin. Jadi apa ini artinya? Artinya orang sekarang yang biasanya tidak keluar ikut ya untuk memilih, merasa harus, karena ini adalah pertaruhan. Amerika Serikat ini mau dibawa kemana? Jadi saya lihat ini memang Amerika Serikat saat ini dalam crossroad, apakah nanti dibawa ke jalur kembali ke political correctness sebagai bagian dari dunia global dengan kata-kata dan image yang lebih sopan, yang lebih diplomatis, atau kita akan lihat bahwa Partai Republik justru akan memanfaatkan cara-cara Donald Trump karena telah melihat bahwa cara-cara ini ternyata berhasil. Cara-cara ini ternyata suara-suara yang selama ini di-ignore ya, tidak pernah diindahkan istilahnya dan tidak pernah bagian dari konstelasi. Kalau kita lihat cara berkampanye misalnya Partai Demokrat itu tidak pernah menjamah itu yang bagian negara bagian tengah dari Amerika Serikat itu sendiri. Jadi pusat politik itu selalu di East Coast atau di West Coast. Jadi di pinggir-pinggiran. Ini orang-orang yang memiliki pengaruh, orang-orang yang memiliki kekayaan, the Hollywood, the liberals, orang-orang yang kaya, bankers, dan lain sebagainya. Sementara yang middle America ini seolah-olah luput dari perhatian. Nah, inilah yang disulut oleh seorang Donald Trump. Dan ternyata mereka juga selama ini karena diberikan suara, diberikan panggung, akhirnya kita lihat pada tanggal 6 Januari mereka bilang, let's take our country back. Mereka menyerbu Capitol, dan ini membuat satu negara tiba-tiba kaget. Ternyata bisa begini juga di negara seperti Amerika. Dan itu bisa kemudian juga dirawat tadi konstituen politik itu oleh Republikan misalnya, melihat tadi yang Mbak Desi katakan ternyata ada loh begitu ya. Dan juga taktik kampanye yang tadi juga sempat disinggung Bu Susi. Juga dari taktik-taktik politik di Indonesia. Merawat agak mirip ya Mbak Desi. Mereka yang bisa membantu untuk memberikan suara kepada partainya. Jadi dengan cara-cara yang tidak terpuji juga. Tapi yang terjadi adalah biasanya ini merawat macan tidur, Reinhard. Pada suatu saat akhirnya macan itu sendiri yang tidak akan bisa dikendalikan, seperti yang terjadi. Seperti yang terjadi beberapa hari terakhir. Iya, benar. Menarik, Mbak Desi. Bu Susi, oke, itu kita sudah lihat apa yang terjadi jelang pelantikan, beberapa hari sebelumnya juga demikian. Kita kemudian melihat Amerika Serikat ke depan ini. Kalau kita lihat sekarang Joe Biden juga belum punya anggota kabinet yang sudah diuji kelayakan karena memang Republikan masih menguasai di Senat sampai dengan Rabu siang. Nah, artinya ada PR besar juga Bu Susi bagi Joe Biden untuk paling tidak memulihkan keadaan ini. Seperti apa? Iya,
hearing-hearingsnya sudah dimulai, hanya kan votingnya setelah mereka setuju atau nggak setuju di votingnya seluruh anggota Senat. Sudah didengarkan. Jadi Anthony Blinken, misalnya Secretary of Homeland Security, Janet Yellen sudah menyatakan hearingsnya ya. Jadi saya kutip beberapa ucapan-ucapan misalnya dari Blinken dan sebagainya. Yang akan tantangan untuk Joe Biden adalah bagaimana meningkatkan persaudaraan dari Republikan karena mereka juga cukup oportunis. Mereka kan kalau misalnya terlalu akrab dengan Biden, artinya mereka akan lepas itu basis Partai Republik yang baru. Mereka menginginkan basis tersebut tetap menjadi bagian dari Partai Republik. Ya. Itu yang tadi juga akan susah gitu, akan agak susah ya. Oke. Jadi kira-kira sebagai presiden yang baru, apa langkah taktis yang konkret begitu yang bisa dilakukan oleh Joe Biden dengan situasi seperti ini, Bu Susi? Ya makanya dirangkul si Mitch McConnell suruh ke gereja sama-sama Mitch McConnell. Lalu nanti yang pertama yang harus dilakukan adalah stimulus bill. Stimulus bill yang menjanjikan $1.400 itu. Kalau itu goal, artinya kan harus berhadapan dengan senator-senator yang nggak mau ngeluarin duit pajak Amerika ya. Itu artinya menambah hutang Amerika menjadi 2 triliun defisit dari APBN-nya. Nah itu akan berhadapan dengan mereka-mereka yang ketat sekali untuk mengeluarkan budget ya, kecuali untuk hal-hal yang mereka pentingkan, misalnya untuk wilayah pemilihnya dan sebagainya. Jadi tergantung kepada ini, apakah harapan dari kalangan yang umum itu akan cukup menjadi pembangun semangat takutnya senator Republikan karena mereka kelihatan sekali pelit dan jahat dan tidak manusiawi. Oke, baik. Mbak Desi, terakhir dari Mbak Desi, ini ujian demokrasi bagi Amerika Serikat ya, seperti yang tadi sudah kita bahas banyak sebenarnya. Tadi bocoran dari teman-teman di VOA mengatakan inaugurasi Joe Biden kemungkinan pidatonya akan banyak soal ayo kita persatuan kembali begitu, pemulihan keadaan. Nah, masih sama Mbak Desi pertanyaannya, apa yang menurut Mbak Desi harus dilakukan Joe Biden di tengah situasi ini untuk memulihkan kembali keadaan? Ya, kita lihat dia sudah mulai dengan langkah-langkah yang benar. Kemarin dia memberikan komemorasi ya bagi para korban COVID dan korban COVID ini di Amerika merupakan salah satu atau paling tinggi di dunia, ada 400.000 sekarang yang meninggal, dan dia memulai inaugurasinya juga dengan pergi ke gereja. Jadi seolah-olah ingin menekan ya suhu, membuat semua orang berpikir, kalem, refleksi. Tapi perlu diingat ya, selama pentolannya ya Donald Trump ini juga tidak pertama kali tidak mengakui yang namanya Joe Biden, tidak memberikan selamat. Tapi kenapa dia tidak mengakui? Karena dia merasa ya dia tidak kalah dalam pemilu. Karena dia menganggap pemilu di Amerika Serikat itu didasari kecurangan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Jadi dicuri vote-nya, ingat. Jadi bukan karena bukan karena dia kalah. Dan kemudian ada bukti-bukti kecurangan itu, tapi dia sudah menganggap ya bahwa dia itu sebenarnya yang harus menang. Pengikutnya, nah ini banyak sekali. Ingat ya, hampir setengah dari yang ikut pemilu di Amerika Serikat itu memilih Presiden Donald Trump. Dan mungkin ya, tentu saja tadi disebut yang namanya white trash, ini orang kulit putih yang ekonominya lemah di bagian tengah, tapi banyak juga orang-orang berpengaruh, orang-orang kaya, orang-orang intelektual yang mendukung Presiden Donald Trump. Tidak mungkin dia bisa menjadi presiden kalau tanpa dukungan. Jadi menurut saya ini agak susah. Karena Presiden Biden akan hanya menjadi presiden untuk 85 juta yang memilihnya. Dan mau diapain juga ya, yang selama ini merasa bahwa dia tidak menginginkan ya Amerika itu yang negara yang pluralis ya. Selama ini yang dianggap salah mengenai Amerika Serikat ini negara yang sudah tidak lagi didominasi oleh orang kulit putih, orang yang Kristen, orang yang betul-betul asli istilahnya kulit putih yang dan tapi sekarang penuh dengan bermacam-macam minoritas, multiculturalism. Bagi
banyak sekali jumlahnya di Amerika Serikat ini tidak menganggap bahwa this is the real America. Jadi the struggle next is what kind of America do they want? Nah, masalahnya ini masih terpolarisasi. Ending dari kepresidenan ini juga bukan ending yang bagus, tapi justru membuka chapter yang baru, dan chapter ini bisa membawa ke kanan atau bisa membawa ke kiri. Tapi menurut saya selama Presiden Trumpnya tidak akan hadir dalam inaugurasi. Sementara dia sudah mengatakan hal-hal yang jelek mengenai Mike Pence. Dan menurut saya akan sangat-sangat sulit menyatukan the United States of America. Ini karena negara ini, saya lihat ini sudah 2 negara sih sebenarnya di dalam. Polarisasi yang sangat tajam ya. Jadi PR besar menanti Joe Biden setelah inaugurasi sebetulnya yang sudah banyak kita bahas. Menarik sekali analisis pemaparan dari Bu Susi dan juga Mbak Desi Anwar. Selalu menarik kalau kita membahas soal demokrasi di Amerika Serikat, apalagi dengan dinamika yang terjadi belakangan ini. Mari kita akan lihat bersama nanti beberapa jam ke depan, Mbak Desi dan juga Mbak Susi, seperti apa inaugurasi dan juga pidato dari Joe Biden setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Terima kasih banyak Bu Susi, terima kasih banyak Mbak Desi sudah berbagi perspektif malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih.